subscribe channel ini. Halo guys, kali ini aku bakal uji nyali di tempat gedung yang bertingkat 2. Jadi aku cerita sedikit ya. Aku itu orangnya penakut. Jadi aku mau coba uji nyali di sini. Jadi kita pakai satu lilin aja tanpa penerangan apapun dan kita menceritakan pengalaman pribadi kita tentang horor gitu. Oke. Jadi aku memulai cerita ini dengan cara lilin ini nanti aku kasihkan ke yang cerita ya. Oke teman-teman, kali ini lilinnya ke aku ya, karena ini giliran aku yang akan cerita tentang horor, tentang pengalaman pribadi aku waktu aku masih kecil. Jadi gini, waktu itu aku masih SD, sekolah dasar ya guys. Nah waktu itu papa aku kan dia guru, jadi dia harus dipindahkan tugas ke daerah pedalaman gitu, jadi daerah yang di kampung-kampung seperti itu. Jadi di sana itu cuma aku, papaku sama ibu aku. Nah waktu sudah tinggal di rumah itu kan kami dapat rumah dinas gitu di sana. Rumah dinasnya itu emang agak serem sih, karena kan di sana itu masih agamanya masih agama gimana lah, susah menyebutnya. Intinya ya masih pedalaman banget gitu ceritanya. Terus pas singkat ceritanya kami sudah tinggal di rumah itu, papa aku pergi kayak biasalah kalau di kampung-kampung seperti itu kan kadang mau kumpul-kumpul acara desa atau kepala daerahnya kumpul-kumpul seperti itu. Nah yang tinggal di rumah itu cuma aku sama ibu aku. Nah waktu itu ini memang benar-benar kejadian nyata yang memang benar-benar aku rasain. Kami itu waktu itu mamaku sholat dan ya sama aku juga sholat. Waktu itu kan aku sebelum nikah masih muslim dan sekarang udah jadi mualaf. Jadi waktu itu pintu rumah, waktu kami sholat itu pintu rumah aku itu kan terkunci. Papaku lagi gak ada di rumah. Nah sebelum lanjut aku mau jelasin dulu kalau papa aku dulu itu sering bantu warga di sana, bukan yang kayak ilmu gitu sih. Ibaratnya kayak bantu karena bapak aku nih aslinya suku Dayak. Nah dia itu kayak ada sedikit bukan ilmu sih, susah juga menjelaskan. Jadi dia itu bisa membantu orang di sana itu kayak berladang, kayak bertanam padi gitu, seperti itu, bisa menghilangkan dari hama-hama gitu. Nah itu tuh, tapi dengan cara susah menjelaskan seperti apa sih, pokoknya intinya seperti itulah. Nah waktu itu papaku itu di sebelah rumahku itu ada orang agama Nah itu dia ada tetua dari mereka itu, mohon maaf mungkin kalau dengar mungkin orangnya, kata mitosnya sih ya, kalau kita ceritakan cerita pengalaman pribadi yang kita ceritakan itu ikut hadir di sini guys. Jadi aku agak merinding, takut jangan aku kuat-kuatin terus lanjut. Jadi yang tetua mereka yang di tetangga aku di sebelah itu meninggal. Nah meninggalnya itu dalam keadaan perutnya besar, munjit. Nah kalau aku takut, kalau menurut orang di sana katanya sih, karena aku waktu itu masih kecil jadi aku nggak begitu cuma dengar aku takut ya. Ini beneran takut. Apa itu? Aduh, maaf guys, mungkin itu sepertinya kan karena kita di dalam gedung, jadi mungkin ada tikus mungkin lewat ya. Jadi lanjut lagi. Nah waktu itu tetangga aku yang nenek-nenek yang tetua dari mereka itu nenek-nenek dia meninggal dalam keadaan perutnya buncit membesar. Maaf aku mencerita. Terus dia itu katanya meninggal karena kena kiban gitu. Nah kata orang tuh kiban
gibang kalau bahasanya, aku nggak tahu menjelaskan seperti apa, tapi intinya itu seperti ini. Orang di sana itu menanam pohon buah gitu, nah pohon buah apa gitu, berbuah lah dia, lebat banyak, terus ada tetangga yang ngambil gitu. Nah tapi kan di pohon itu sama orang tetua di sana itu ditaruh seperti ilmu, bukan ilmu, nggak tahu apa gitu. Jadi siapa yang mengambil buah itu, jadi orangnya bisa sakit atau bagaimana gitu, intinya seperti itu. Nah seperti itulah pokoknya. Nah waktu kami pindah itu kan, waktu itu yang beliau nenek itu masih sakit. Nah nggak seberapa kami lama pindah itu nenek itu meninggal gitu. Nah kalian tahu sendiri kan kalau adat agama Karingan tuh ya, kalian baca-baca aja lah. Setahu aku sih waktu aku tinggal sana itu nggak langsung dikebumikan, jenazahnya itu nggak langsung dikebumikan, jadi harus didiamkan dulu, dibikinkan tempat, dibikinkan rumah, jadi orang tuh bisa melayat gitu sekitar berapa hari kah gitu. Nah seperti itulah intinya. Jadi pas rumah kami itu bersebelahan sama rumah yang nenek itu gitu. Nggak tahu singkat cerita gimana, di belakang rumah kami itu ada seperti sumur kecil, lobak gitu. Nah lobak apa gitu katanya, itu lobaknya mereka ini tetangga aku gitu, teman nggak tahu kenapa. Nah aku nggak pernah diceritain sih sama papaku sampai sekarang. Intinya itu papaku tuh seperti bukan kayak ngobatin kayak apa gitu, ada naruh sesuatu di lobak itu gitu, di lobang itu, di tanah itu gitu, entah nggak tahu untuk apa kan, itu nggak tahu sih. Nah intinya seperti itulah. Nah lanjut lagi ke cerita yang waktu sama ibu aku ditinggal pas malam itu, aku cuma sama ibuku aja, terus papa kan lagi keluar. Terus pas kami lagi sholat di sana itu kan penerangan masih belum ada, masih gelap, pakai lampu gini, pakai lilin gitu. Nah jadi pas kami dalam keadaan sholat, pintu rumah depan itu kan terkunci, memang benar-benar terkunci. Tiba-tiba tuh angin kencang banget, pintu rumah tuh terbuka, benar-benar terbuka. Anginnya itu langsung kayak mau nganuin aku sama ibuku gitu. Nah tapi waktu itu kami dalam keadaan masih sholat gitu, jadi ibuku langsung baca ayat kursi, baca apa itu. Nah pertama baca ayat, yang beberapa ayat itu anginnya nggak mau hilang. Memang benar-benar itu kejadian, aku memang benar-benar nyata ngerasain anginnya itu kencang banget. Padahal posisi kamar kami itu di belakang dan pintu itu kan di depan, tapi ngerasa aja gitu pintu sampai kebuka, angin tuh sampai masuk ke dalam kamar gitu, sampai kayak gebas-gebas gitu. Nah intinya gitu, kalau melihat wujudnya sih jangan sampai lah sampai sekarang tidak ada, tapi memang itu benar real yang aku rasakan. Nah setelah ibuku baca ayat-ayat, berapa ayat tuh masih ada anginnya itu masih ada. Pas ibuku baca ayat kursi, hilang itu anginnya itu hilang. Nah nggak seberapa itu baru papaku datang, kami ceritakan. Cuman papaku agak santai aja sih, dia nggak mau cerita juga karena mungkin aku masih kecil ya. Mungkin kalau sama ibuku cerita pas besok pagi, ya udah begitu aja, kami santai aja. Terus besok paginya baru cerita, kata papaku, aku dimimpiin didatangin sama yang orang sebelah itu, yang nenek beliau itu datang, katanya kamu jangan kasih makan yang di lobak itu, katanya di tanah bulat itu, kalau nggak keluargamu aku ganggu gitu. Nah gitu intinya seperti itu aja. Jadi habis itu papaku sudah entah besoknya tuh kayak apa gitu, langsung sama tetangga, sama tetua mungkin, sama orang di sana nganuin lobaknya itu, entah ada upacara atau apa, aku nggak paham juga. Intinya sudah diurus semua, udah nggak ada lagi gitu sampai sekarang. Udah itu aja. Beliau neneknya ini kayaknya ada di sini mendengarkan, karena katanya kan kalau kita cerita horor tuh misalnya sosok yang kita ceritakan itu biasanya ada di dekat kita gitu, karena kan mereka bukan manusia seperti kita, mereka mendengar gitu apa yang kita ucapkan katanya gitu. Assalamualaikum.
cuy. Langsung aja kita serahkan lilin. Siapa yang mendapatkan lilin ini, dia bakal cerita tentang pengalaman horor pribadinya. Oke guys, perhatikan ya guys. Dia yang menceritakan ini. Jadi gini guys, waktu masih aku SMP, kita nggak usah sebut nama sekolahnya ya. Nah waktu itu kan kami waktu itu masih kelas 1 SMP, ada pramuka. Nah waktu itu memang pertama kalinya di SMP kami ngadain pramuka gitu. Nah pas kan udah pramuka ini yang ikut cuman kelas 1 sama kelas 2. Udah ntar dulu. Ntar potong lo. Ntar dulu cuy, gimana ya ngomongnya? Kan kakak pembina kami itu bisa ngeliat dia Punya kelebihan ya. punya Ibaratnya kelebihan. indra keenam ya. Iya, punya kelebihan. Nah terus pas waktu udah malam, tiba-tiba kan kami dikumpulin semua, terus disuruh kayak baca doa gitu, kayak buat perlindungan gitu loh, supaya nggak takut atau nggak apa gitu. Udah dikumpulin. Selesai dikumpulin, pembina kami kayak muterin lapangan kayak muterin berapa kali, tapi dia pejam mata gitu, tutup mata gitu kan. Nah selesai itu kami sebelum itu memang udah dibilangin nggak boleh ngelewatin yang kakak pembina kami ini muterin itu. Nah terus pas kami mau naik ke ruangan, ada kakak kelas kami satu, dia ngelewatin tengah-tengah itu. Pertama udah nggak ada apa-apa, pas udah kami tidur kan, tiba-tiba dia sesak napas gitu. Maaf guys, jadi kita tutup ceritanya di akhir cerita yang kedua karena ada sedikit problem karena salahnya kita tadi bercerita horor ini memang benar-benar real. Kita cerita tanpa penerangan, dan tadi kita lupa permisi sama yang punya. Kan kalian paham aja, setiap tempat itu ada penunggunya gitu. Jadi mungkin mereka merasa terusik karena kita tidak permisi, kita cerita-cerita seperti itu. Jadi mohon maaf, jadi aku udahin sampai di sini aja ya. Ya ini bener-bener gemeteran dan ini merinding banget, dan ini tadi kan kita berenam. Jadi ada rekan satunya itu nggak kuat, dia langsung muntah-muntah karena kita bercerita tentang horor itu yang di cerita yang kedua sesudah aku. Nah jadi kalian dengar aja penjelasannya, ini penjelasan dari. Mohon maaf lah atas insiden yang tadi, mohon maaf sebelumnya. Bukannya tidak boleh, soalnya kan dari awal namanya kita mau uji nyali di tempat yang kayak gini harusnya ada pamit. Tadi tidak ada pamit sekali. Nah beberapa di tengah-tengah dedek cerita tadi, aku merasa kepala pusing, pengen muntah-muntah. Sesudah dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Guys, kembali lagi lupa. jangan lupa like,